Halo, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku ingin membagikan cara pembuatan cookies lebaran hanya dengan satu resep, tapi bisa menghasilkan sampai 7 macam kue loh. Ini cocok banget buat kalian yang malas ngaden adonan satu persatu ya. Dan ini cocok banget juga buat yang pengen jadi ide bisnis. Penasaran kan bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja yuk, jangan lupa di subscribe ya. Di sini saya menggunakan 650 gram margarin yang saya mix dengan 100 gram room butter ya teman-teman. Totalnya itu 750 gram. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pakai margarin, full margarin, itu boleh-boleh aja ya. Cuman saya lebih suka apabila kalau di mix dengan room butter, karena entar rasanya juga lebih enak dan lebih wangi. Mixer dengan kecepatan rendah aja sampai kecampur rata dan sedikit putih pucat ya. Kemudian tambahkan 300 gram gula halus. Untuk gula halusnya di sini saya menggunakan gula pasir yang saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Dan 5 butir kuning telur. Masukkan kuning telurnya itu bertahap ya teman-teman, satu persatu. Kemudian 100 gram susu bubuk. Dan juga 100 gram tepung maizena. Untuk tepung terigunya di sini saya menggunakan 1 kg terigu yang segitiga biru ya teman-teman. Masukkan tepung secara bertahap supaya mudah dalam mengadon. Ini udah saya pindahin ke baskom yang lebih besar ya teman-teman, karena tadi saya menggunakan baskom yang agak sedikit sempit, jadi agak susah ketika mencampurkan adonannya. Untuk pencampuran adonannya di sini teman-teman jangan meremas-remas, tapi cukup membolak-balik dari bawah ke atas sampai semuanya tercampur rata. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak lagi lengket di tangan dan juga mudah dipulum. Kemudian saya bagi 7 adonan supaya untuk mempermudah, dan berat masing-masing adonan itu 300 gram ya. Untuk yang pertama kita bakal buat nastar. Supaya pembuatannya itu pembulatan adonan lebih cepat dan hasilnya juga sama, saya menggunakan sendok takar ya teman-teman, jadi nggak perlu lagi ditimbang-timbang satu persatu. Lakukan hal seperti ini sampai semuanya habis ya teman-teman. Jika sudah, ini sudah siap kita panggang ya teman-teman. Nah, untuk pemanggangannya di sini saya menggunakan oven tangkring yang sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman di suhu 150 derajat Celcius. Oh ya, ini untuk pemanggangnya 30 menit ya, 15 menit di bawah dan 15 menit selanjutnya itu dinaikkan ke atas.
Jika sudah matang, selanjutnya keluarkan dan siap diolesi dengan kuning telur ya. Pecahkan 1 butir kuning telur dan ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan juga 1 sendok makan susu kental manis. Tapi kalau misalnya nggak ada, untuk susunya bisa di skip ya. Dan sedikit pewarna supaya warnanya itu lebih terang. Olesi pada permukaan nastar sampai semuanya habis dan merata. Jika semua sudah diolesi kuning telur, selanjutnya panggang di rak paling atas selama 10 menit ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman hasilnya itu pengen lebih kinclong, ini diolesi sekali lagi ya teman-teman, dan kemudian dipanggang kembali. Nah, untuk 3 mangkok ini kita akan buat sama ya teman-teman, cuma entar toppingnya aja yang beda. Ini sama ya seperti tadi, kita takar adonannya supaya ukurannya itu sama besar. Untuk adonan kali ini cuma dibulatkan aja ya teman-teman, nggak kita isi isian di dalamnya. Untuk pemanggangannya itu sama seperti tadi ya teman-teman, 30 menit, 15 menit di bawah, dan selanjutnya 15 menit lagi itu dinaikkan ke atas. Untuk toppingnya di sini siapkan 100 gram coklat dan juga 100 gram coklat putih. Ditim di atas kompor sampai mencair ya. Oh ya, untuk coklat putihnya itu jangan lupa dimatikan apinya ya teman-teman, supaya coklatnya itu meleleh dan tidak bergumpal. Celupkan satu-satu ke dalam coklat dan dihentak-hentak seperti ini ya teman-teman, supaya permukaannya itu mulus. Nah, untuk semakin cantik di sini saya tambahkan sprinkle manik-manik ini. Untuk toppingnya ini bebas ya teman-teman, sesuai dengan apa yang teman-teman punya dan juga apa yang teman-teman suka. Nah, untuk topping yang selanjutnya di sini saya nggak celupin ke dalam coklat ya, cuma saya beri sedikit aksen motif di atasnya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal buat palem cookies. Ini juga masih sama ya teman-teman, adonannya itu kita takar dan kita bulat satu persatu. Cuman bedanya di sini, setelah kita bulatkan, kita masukkan ke dalam gula palem. Untuk pemanggangannya juga masih sama ya teman-teman, 30 menit, 15 menit di bawah dan juga 15 menit selanjutnya itu dinaikkan ke atas. Nah, ini dia teman-teman cookies palem yang sudah kita panggang. Untuk yang keenam kita bakal buat tampering keju, selai blueberry.
Untuk pengukurannya di sini saya menggunakan sendok takar yang lumayan gede ya teman-teman, dari yang punya tadi. Dan kemudian dilubangi seperti ini, dan di dalam lubang tersebut saya isi keju lagi ya teman-teman. Kemudian di atasnya saya isi dengan selai blueberry. Ini juga sama seperti tadi ya teman-teman, pemanggangannya itu 30 menit, 15 menit di bawah dan 15 menit selanjutnya itu dinaikkan ke atas. Dan untuk yang terakhir, ini kita buat kastagel. Pipih adonan menggunakan kertas seperti ini, kemudian dirapikan dan digilas sampai ukuran yang diinginkan. Jika sudah rapi seperti ini, kemudian potong kotak-kotak persegi panjang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya cetakan kastagel, ini lebih mudah lagi ya. Kalau misalnya teman-teman cetak manual seperti saya ini, untuk pengambilannya gunakan spatula ya teman-teman. Jangan langsung menggunakan tangan, karena kalau langsung menggunakan tangan ini hasilnya bisa peyok. Nah, ini dia teman-teman hasil yang sudah kita panggang ya. Sebelumnya saya minta maaf untuk videonya itu enggak ada karena enggak ke video. Tapi untuk pemanggangannya itu sama ya teman-teman, 30 menit, 15 menit di bawah dan 15 menit selanjutnya itu dinaikkan ke atas. Beri sedikit olesan kuning telur, kemudian taburi keju di atasnya ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita panggang lagi selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman, atau sampai permukaannya mengering. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cakep banget kan? Ini modalnya cuma kurang lebih 120.000 loh teman-teman, tapi ini bisa menghasilkan sampai 350 kalau misalnya teman-teman menjual satu toples ini seharga dengan 50 ribuan ya. Lumayan kan? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami.